Perkenalkan saya Thomas Aquino Wijanarko dari Training Center Isuzu. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai klasifikasi part dengan metode moving analysis. Oke, kita coba langsung masuk ke latihannya. Pertama saya coba jelaskan sedikit mengenai klasifikasi spare part. Kenapa kita harus mengklasifikasikan? Oke. Yang pertama, spare part dalam satu unit kendaraan itu bisa berjumlah ribuan item. Dan apakah semuanya harus kita perhatikan? Kita harus lihatin satu-satu? Tidak. Cukup sebagian saja yang butuh kita perhatikan. Karena itu kita butuh klasifikasi spare part. Sehingga kita bisa memilah dari jutaan itu, mungkin hanya 500 item yang perlu kita perhatikan. Ada dua cara, yaitu dengan moving analysis dan ABC analysis. Yang akan saya bahas nanti adalah moving analysis. Moving analysis seperti apa sih? Moving analysis adalah klasifikasi spare part dengan melihat frekuensi pergerakan dari spare part itu sendiri. Jadi yang dilihat adalah demand dari spare partnya. Berapa kali sih ada demandnya? Atau data yang biasa kita pakai adalah data sales. Berapa dalam 6 bulan, berapa bulan sih munculnya? Atau kita sebutnya adalah monkal ya. Nah, kita coba langsung ke contohnya saja. Di sini ada part A sampai J. Kemudian kita sudah tahu stoknya. Kemudian kita akan coba menentukan moving analisisnya. Pertama kita perlu melihat frekuensinya. Kita butuh melihat frekuensinya berapa. Setelah itu baru kita bisa melihat part tersebut fast moving, medium moving, slow moving atau destock. Di sini saya sudah ada dua data, yaitu data sales dan data stock. Data sales dan data stock. Data mana yang akan kita gunakan? Walaupun saat ini kita menganalisa stok kita, tetapi kita menganalisa berdasarkan data sales. Jadi jangan sampai sekebalik ya. Kita menggunakan datanya adalah data sales. Nah, frekuensinya itu maksudnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Dalam 6 bulan dari Juli sampai Desember, part A tidak ada keluar sama sekali. Maka frekuensinya adalah 0. Part B juga sama. 0. Part B ada 1 kali keluar di bulan Juli. Maka kita tulis di sini 1. Kemudian part C ada 1, part D ada 2 di Agustus dan November, part E 2, part F 2 di September dan November, kemudian part G ada 2 juga, part H ada di Juli, Agustus, September, Oktober tidak ada penjualan, kemudian di November, Desember ada lagi. Maka ada 4. Kemudian yang I ada 5. Kemudian yang J ada 6 kali. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan semua, kita coba copy paste ke soalnya tadi. Nah di sini kita sudah dapat part A frekuensi 0 kali. Kemudian kita coba gabungkan dengan kriteria yang sudah kita buat. Ini sudah saya coba tentukan kriteria fast moving itu kalau frekuensinya 4 sampai 6 atau bisa dibilang setiap bulan ada permintaan. Kemudian medium moving 2 sampai 3 kali ada permintaan, berarti 2 sampai 3 bulan sekali ada permintaan, kurang lebih seperti itu. Kemudian slow moving 6 bulan sekali baru ada permintaan. Jadi dalam 6 bulan cuma ada 1 kali aja permintaannya. Kenapa destock nggak ada? Destock biasanya adalah yang tidak bergerak selama 1 tahun, sedangkan data yang kita punya adalah 6 bulan. Maka kita masukkan dia sebagai slow moving dulu. Dia akan bisa jadi menjadi destock kalau kita punya datanya selama 12 bulan. Kemudian kita coba masukkan. Part A frekuensinya 0, berarti dia termasuk slow moving. Kemudian part B 1, 0 sampai 1 masih slow moving.
part D 2-3 adalah medium moving, berarti medium. Oke. Kemudian yang HIJ lebih dari 3, 4-6, maka dia adalah fast moving. Oke. Jadi kalau kita lihat, walaupun secara penjualan, coba kita lihat penjualannya tadi ya. Oke. Secara quantity, kita lihat di D, di part D ini penjualannya 48, cukup tinggi. Oke. Dibandingkan dengan, ya ini sama-sama 48. Oke. Dengan yang part I. Ya, sama-sama 48. Tapi yang D itu masuknya medium moving, yang I masuknya fast moving. Kenapa? Karena 48 itu dia rata, setiap bulan muncul. Oke. Yang 48 ini ya cuma sesekali. Bisa jadi ini hanya project. Jadi bukan fast moving. Seperti itu. Oke, begitulah penjelasan mengenai klasifikasi part dengan cara moving analysis. Saya Thomas Aquino, terima kasih.